Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Laudeko, salah satu calon guru penggerak angkatan 10. Saya berasal dari SMA Negeri 3 Kulisusu, Provinsi Sulawesi Tenggara, Kabupaten Buton Utara. Dalam video ini, saya akan memaparkan tentang kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Dalam membuat kesimpulan dan refleksi menurut Ki Hajar Dewantara, ada 3 pertanyaan pemantik untuk menjelaskan tentang kesimpulan dan refleksi Ki Hajar Dewantara. Yang pertama adalah apa yang Anda percaya tentang murid dan dalam pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1. Yang kedua adalah apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini. Yang ketiga, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Sebelum saya mempelajari modul 1.1 tentang filosofi Ki Hajar Dewantara, saya dalam melakukan proses pembelajaran itu hanya sebatas transfer materi pembelajaran terhadap murid. Kemudian yang kedua, dalam pembelajaran saya menganggap bahwa ketuntasan menyampaikan dan menguasai materi lebih penting daripada memahami karakter peserta didik. Yang ketiga, biasanya saya hanya melihat nilai dari aspek kognitif pengetahuan saja. Jika nilai siswa sudah mencapai KKM, maka saya menganggap pembelajaran sudah berhasil. Kemudian yang keempat, murid hanya sebagai objek pembelajar. Karena pembelajaran hanya berfokus pada guru atau model pembelajarannya adalah teacher center. Kemudian setelah saya mempelajari modul 1.1 tentang filosofi Ki Hajar Dewantara, maka terjadi perubahan pemikiran di dalam diri saya dalam melakukan proses pembelajaran. Yang kedua, terjadi perubahan perilaku saya di dalam melakukan proses pembelajaran di kelas. Perubahan di dalam pemikiran yang terjadi pada saya adalah yang pertama, saya bukan hanya sebagai guru yang merupakan satu-satunya sumber belajar. Yang kedua, pembelajaran berpusat pada anak atau student center. Kemudian, pembelajaran yang saya lakukan menghargai setiap karakteristik belajar anak. Kemudian, perubahan perilaku yang terjadi pada saya setelah mempelajari modul ini adalah yang pertama adalah mengemas pembelajaran secara menarik agar motivasi belajar siswa meningkat. Yang kedua, memberikan kebebasan atau kemerdekaan kepada siswa untuk menyelesaikan setiap tugas sesuai dengan minat, bakat, dan kreativitasnya masing-masing. Yang ketiga, lebih cermat melihat bakat anak atau menuntun anak sesuai dengan kodratnya masing-masing. Yang keempat, melakukan pembelajaran secara menyeluruh baik dalam aspek kognitif, psikomotor, afektif, spiritual, sosial, dan budaya. Kemudian, yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah yang pertama yang harus saya lakukan adalah merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan dengan melibatkan peserta didik di dalam proses pembelajaran. Yang kedua, menerapkan pembelajaran berbasis kearifan lokal dan budaya setempat. Yang ketiga, menerapkan konsep merdeka belajar dan mengintegrasikan setiap pembelajaran dengan mencapai profil belajar Pancasila. Yang keempat,
pembelajaran yang mengutamakan aspek budi pekerti. Yang kelima, menerapkan sistem AMUN atau pendidikan yang menuntun bukan menurut. Yang keenam, pembelajaran yang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Dan yang ketujuh, dalam pembelajaran mengintegrasikan permainan dan dalam melakukan proses pembelajaran di kelas. Kemudian kesimpulan yang bisa diambil dalam pemaparan materi tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara ini adalah yang pertama adalah pendidikan adalah untuk menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka sebagai manusia dan anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Kemudian yang kedua, dengan mempelajari konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara yang berhamba kepada anak, diharapkan sebagai pendidik kita bisa memahami perannya bukan hanya sebagai pengajar, tetapi juga sebagai fasilitator, motivator, dan pembimbing. Dan juga kita harus berusaha memahami kodrat yang ada pada setiap anak agar tidak salah dalam memberikan tuntunan. Demikian pemaparan singkat saya tentang filosofi Ki Hajar Dewantara yang bisa diterapkan di dalam pembelajaran di kelas. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.